Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Faisal Firdaus. Saya Joel Marvel. Saya Muhammad Gazi Nur Hidayat. Saya Ilham Fahrizi Adrian. Kami akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami yang berjudul Korelasi antara kejadian kebakaran dengan pembacaan indeks udara di DKI Jakarta. Latar belakangnya itu adalah salah satu bentuk dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara. Udara dapat tercemar sebab adanya unsur-unsur berbahaya yang disebut polutan ke dalam atmosfer bumi. Adanya polutan dapat disebabkan oleh manusia dan alam. Kebakaran adalah salah satu faktor adanya polutan yang disebabkan oleh alam. Oleh karena itu, kami akan menganalisis korelasi antara banyaknya kebakaran yang terjadi dengan indeks udara di DKI Jakarta. Tujuan dari analisis data file tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama, korelasi antara kejadian kebakaran dengan pembacaan indeks udara di DKI Jakarta. Yang kedua itu rata-rata dan standar deviasi untuk setiap atribut data. Yang ketiga, nilai maksimum dan minimum untuk setiap atribut data. Untuk data yang kami gunakan, pertama yang dataset pertama yaitu adalah kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Kita mendapatkan sumber datanya dari data.jakarta.go.id yang bisa Anda lihat sendiri detailnya. Kemudian format dari file tersebut adalah CSV. Untuk dimensi dan ukuran file, kita mengambil 3 file, yaitu untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Tapi untuk mempersingkat, saya akan menjelaskan tentang bulan Januari saja. Bulan Januari sendiri terdiri dari 1073 baris, 10 kolom, dan untuk ukurannya adalah 161 KB. Karakteristik pada data yang kami ambil, ada berisikan tanggal, yaitu tanggal terjadi bencana, jenis kejadian bencana, yaitu jenis bencana, keterangan JKB, JKB ini adalah jenis kejadian bencana, yaitu adalah keterangan lanjut jenis bencana, sumber informasi, yaitu adalah tentu saja sumber informasi, alamat kejadian, kelurahan, kecamatan, wilayah, yaitu adalah tempat berlangsungnya bencana, kemudian kerugian jumlah KK atau kartu keluarga, yaitu jumlah keluarga yang mengalami kerugian, kemudian ada taksiran kerugian, yaitu kisaran jumlah kerugian. Kemudian pada dataset kedua, yaitu Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU tahun 2020, kami dapatkan pula sumbernya dari data.jakarta.go.id. Kemudian untuk formatnya sendiri sama seperti data sebelumnya, yaitu CSV. Dimensi dan ukuran filenya untuk bulan Januari terdiri dari 32 baris dan 10 kolom, serta untuk ukurannya adalah 1 KB. Untuk karakteristiknya sendiri, kita mempunyai tanggal, yaitu tanggal pengambilan data kualitas udara, PM10 atau partikulat atau partikel udara dengan ukuran kurang dari 10 mikron. Dan ini merupakan parameter yang diukur. Adapun parameter yang diukur lainnya yaitu ada SO2 atau sulfur dioksida, CO atau karbon monoksida, O3 atau ozon, NO2 yaitu nitrogen dioksida. Kemudian ada max dan min, itu adalah nilai data tertinggi dan juga terendah dari seluruh parameter. Kemudian ada kritikal, yaitu parameter dengan nilai data tertinggi. Kemudian ada kategori, kesimpulan hasil perhitungan indeks pencemaran. Itu ada baik, tidak baik, dan sangat tidak baik, dan juga ada sedang. Kemudian ada lokasi SPKU, yaitu adalah lokasi stasiun pengambilan data. Kemudian ada visualisasi data. Di sini dapat dilihat proses dan codingan untuk visualisasi data. Jadi data seperti yang dijelaskan oleh Ilham tadi, data yang kita ambil adalah data ISPU Januari 2020 karena setiap bulannya prosesnya kurang lebih sama. Untuk data Januari 2020 sendiri, kita pertama akan memisahkan ini, yang pertama step 1 untuk mengambil data hanya tanggal saja, kita akan melakukan tabel ISPU kurung siku tanggal sama dengan tabel ISPU titik tanggal titik string 8.2. Nah, ini fungsi dari string ini adalah untuk mengambil string ke-8 ke belakang. Jadi yang kita ambil hanyalah format dari angka dari tanggalnya saja. Kemudian step yang kedua, kita akan meng-assign value untuk masing-masing kategori pencemaran udara untuk diplot. Nah, kita di sini ada yang pertama, kategori baik, kita akan assign value 1, kemudian kategori 2 sedang, kemudian kategori ketiga yang tidak sehat. Kemudian untuk visualisasi datanya sendiri cukup mudah, yaitu hanya line chart-nya seperti berikut. Tabel ISPU1 adalah nama tabelnya, diplot, titik plot gitu. Kemudian kurung buka,
KN ini adalah jenis, line chart, kemudian fixed size agar chartnya lebih lebar gitu dan lebih enak dilihat. Kemudian dengan sumbu X-nya tanggal dan sumbu Y-nya adalah N kategori atau nomor dari kategorinya tadi. Kemudian kami beri title ISPU Januari 2020. Dan yang terakhir kami lakukan plt.show untuk menunjukkan hasil dari visualisasi datanya itu. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah visualisasi data untuk data kebakaran Januari 2020. Yang pertama, kita akan melakukan data cleaning dulu. Data cleaning data kebakaran akan dilakukan pada data Januari 2020. Yang pertama, kami akan meng-assign value 1 kepada data yang keterangannya berupa bencana kebakaran. Jadi tabel 1 location-nya ada di tabel kebakaran, kolomnya ada di keterangan JKB atau jenis kejadian bencana. Kemudian string contains bencana kebakaran, jadi datanya mempunyai string bencana kebakaran ini. Kemudian kami akan buat satu kolom baru bernama bakar, dan kami akan meng-assign value atau memberi angka 1. Kemudian step 2-nya, membuat tabel baru yang berisikan data dengan keterangan bencana kebakaran saja. Jadi N tabel 1 atau new tabel kejadian pada bulan pertama, itu sama dengan tabel kebakaran 1, di isinya adalah tabel kebakaran 1, di mana kolom yang bakar bernilai 1, gitu. Kemudian untuk processing-nya sendiri, penghitungan yang akan kita lakukan pertama kali adalah penghitungan banyaknya kejadian kebakaran setiap harinya. Jadi kejadian per hari sama dengan ini new tabel kejadian tadi yang pertama di kolom tanggal, kemudian kita akan menghitung berapa banyak ininya count value-nya, berapa banyak munculnya. Kemudian akan kita sortir sesuai indeksnya, jadi akan tertampil itu sesuai tanggalnya. Kemudian untuk rename axis dan reset index ini bisa kita lihat di bawah ini ada penjelasannya. Sort index digunakan agar hasil penghitungan tersortir sesuai tanggal. Kemudian rename axis untuk menamai kolom pertama, reset index kolom kedua. Nah, ini yang terakhir kita plot itu pakai line chart, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Jadi kejadian per hari plot, jenisnya line, fixed size-nya seperti tadi sama, kemudian X, sumbu X-nya tanggal, dan title-nya kejadian kebakaran per hari pada bulan Januari 2020. Kemudian plt.show untuk menunjukkan plotnya. Begitu. Oke, selanjutnya ada statistik data dari ISPU bulan Januari 2020. Jadi untuk memvisualisasikan statistik dari data tersebut, kita memakai komen describe. Nah, nanti kalau dipanggil bakal muncul sebuah tabel yang berisikan statistik-statistik berupa rata-rata, minimal, dan maksimal. Nah, dapat dilihat untuk data tersebut, dapat lihat bahwa dalam rentang waktu 31 hari, rata-rata kadar PM10 adalah 56,4, SO2 itu 34,97, CO2 32,06, O3 70,51, dan NO2 11,96. Indeks pencemaran udara terendah terletak pada tanggal 1 Januari 2020 dengan maksimal kadar suatu gas di udara adalah 46. Sedangkan untuk indeks pencemaran udara tertinggi terletak pada tanggal 17 Januari 2020 dengan maksimal kadar suatu gas di udara adalah 125. Bisa di next. Ya, ini kurang lebih sama. Kita juga ada data kebakaran bulan Januari 2020. Kita memanggil data untuk memvisualisasikan statistik data tersebut, kita menggunakan comment describe yang kemudian akan ditampilkan sebuah data berupa rata-rata, minimal, dan maksimal. Bisa di next. Selanjutnya ada korelasi antara jumlah kebakaran dan indeks pencemaran udara. Dapat dilihat sendiri hasilnya berupa minus 0,02 yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Karena tadi hasilnya merupakan minus 0,02 yang mendekati 0, dapat diartikan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah kebakaran yang mempengaruhi indeks pencemaran udara. Jikapun ada, kebakaran merupakan salah satu faktor yang sangat kecil pengaruhnya terhadap ISPU, sehingga tidak dapat terlihat secara signifikan. Sekian.